Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrat Allah malam ini kita bisa bertemu lagi kajian ba'da maghrib di Masjid Najmul Akbar. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat menemukan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di awal materi saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dan silakan jawabannya dengan penuh kejujuran. Kira-kira ada enggak di antara kita yang hadir di sini atau saudara-saudara kita yang tidak hadir di sini yang hidupnya tidak punya masalah? Ada enggak, Pak? Enggak ada ya, Pak ya? Berarti semua di antara kita punya masalah. Kira-kira masalah Bapak dengan masalah saya besar mana? Dukanya datang kantos naros. Atau masalah Bapak dengan saudara Bapak yang rumahnya berdampingan, kira-kira masalahnya besar mana? Juga tidak tahu. Atau yang paling dekat, istri dengan Bapak masing-masing punya masalah. Kira-kira besar mana masalahnya? Juga kita tidak tahu. Artinya, kita tidak tahu masalah kita seberapa, masalah orang lain seberapa. Yang jelas, kita meyakini, sepakat semuanya bahwa semua manusia yang masih berakal begitu dan akalnya masih normal itu pasti punya masalah. Hanya yang jadi permasalahan, nah ini yang jadi permasalahan. Karena semua manusia dikasih masalah, yang jadi permasalahan kenapa manusia itu berbeda-beda menghadapi masalahnya. Misalnya ketika ada masalah yang sama, contoh anak kita sekolah kelas 3 SMP yang lagi daring sekarang, kelas 9 dikasih soal oleh gurunya, soalnya sama, misalnya soalnya bahasa Inggris, soalnya 10, dievaluasi, kok anak dari 40 siswa satu kelas itu kok beda-beda sikapnya gitu. Ada yang sikapnya tenang, ada yang repot sampai betul-betul pusing begitu, sampai uring-uringan, amek-amekan. Ada yang memang cuek begitu, cuek seperti tidak ada masalah. Ada orang yang memang anak itu betul-betul dikerjakan soalnya itu dengan baik. Termasuk kita dikasih permasalahan. Istri sama punya istri, mungkin satu sama satu, ada yang dua alhamdulillah. Sama punya istri, permasalahannya sama, adalah pasti. Punya anak, dikasih anak, tapi kok beda-beda menyikapinya? Gitu. Di rumah itu yang adem ayem tenang begitu, penuh rasa suka, kasih sayang, bicaranya biasa lemah lembut. Ada juga yang di rumahnya itu serba tegang begitu. Wattnya itu 50 ke atas lah gitu. Hangat, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah gitu. Ada yang memang di rumahnya itu seperti banyak ketidaknyamanan. Sedikit-sedikit jadi masalah, sedikit-sedikit jadi masalah besar yang memang hampir tidak ada kenyamanan di rumah. Dan mungkin Bapak banyak yang curhat seperti itu. Terus saya ada Pak yang curhatnya,
Abdi mah di rumah teh meni katenangan itu riweuh lamun datana bapana datang meni geus we harengheng di imah teh. Hadirin rahimakumullah. Saya ilustrasikan seperti ini, Pak. Ini ada air dalam gelas. Saya ambil garam 1 sendok. Dituangkan ke sini. Terus kucek, diminum. Kira-kira gimana rasanya, Pak? Rasanya gimana, Pak? Asin, sepakat, Pak ya? Asin. Jadi yang menyebabkan air ini asin apa? Yang menyebabkan air ini asin adalah betul garam. Nggak jawab sieun salah. Tengah jawab sieun disebut bodoh, bingung sih. Ya, Pak, boleh jawaban bebas karena tidak ada yang menyalahkan di sini. Air segelas ini ketika kita tuangkan 1 sendok garam, sendok makan ya, kucek-kucek diminum, asin. Yang menyebabkan air ini asin adalah garam. Sepakat, Pak? Nah, kita cek lagi. Kita ambil lagi garam, kita datang ke kamar mandi, dipenuhi itu ember dengan air, 1 ember, masukkan itu garam ke ember, terus kucek. Minum kira-kira gimana? Asinnya sama dengan ini enggak, Pak? Asin mana? Asin air yang ada di gelas. Kita bawa lagi 1 sendok garam itu, kemudian berangkat ke kolam renang, Pak. Kolam renang sebesar masjid inilah. Brus ke kolam renang, kucek sambil mandi kita, Pak. Minumlah, tongkat tinggal ku batur isin. Minum, kira-kira asin nggak, Pak? Enggak. Pertanyaan diulangi, sugan salah ladar. Jadi yang menyebabkan air ini asin apa? Garam bukan? Garamnya sama, 1 sendok, dimasukkan ke air dalam gelas ini kok asin. Dimasukkan ke air dalam ember itu asinnya berkurang, bahkan hamar. Dimasukkan ke air yang ada dalam koran, nggak ada pengaruh sedikit pun. Berarti yang menyebabkan asinnya air ini bukan karena garam, tapi karena air tempatnya kecil sehingga airnya sedikit. Coba kalau gelasnya ini sebesar masjid, airnya pasti banyak. Yang menyebabkan orang jadi pusing, ruwet, rudet, itu bukan masalah. Bukan masalah. Hati kita yang sempit dalam menerima masalah itu. Sehingga rahmat dari Allah yang datang, air yang dicurahkan kepada kita melalui rahmat Allah itu sedikit, Pak. Coba kalau hati kita lapangkan, luas gitu. Masalah itu akan kecil mungkin tidak terasa. Bukan tidak ada garam di kolam itu, bukan tidak ada garam di ember itu, ada tapi tidak berpengaruh. Kenapa? Karena banyaknya air yang ada dalam tempat itu. Kita di rumah tangga bukan tidak ada masalah. Semuanya punya masalah. Tapi bukan tidak ada masalah, sama ada. Tapi luasnya hati kita, lebarnya hati kita, sehingga menampung rahmat kasih sayang Allah kepada kita itu yang bisa menetralisir masalah yang ada. Kok bisa hatinya manusia bisa menampung masalah yang sangat banyak? Bisa. Hati manusia nggak ada yang ukurannya sebesar kipas angin begitu, Pak. Sama lah, paling beda sedikit-sedikit ya, milimeter mungkin atau 1 sentimeter bedanya. Kecil. Tapi kok bisa manusia itu menampung masalah begitu besar? Saya pernah sampaikan, Allah menyatakan dalam hadis qudsi, jagat raya yang besar ini tidak bisa menampung diriku. Kehadiranku tidak akan bisa ditampung, diterima oleh jagat raya. Ini terlalu sempit bagiku. Aku akan bisa bersemayam dalam hati orang-orang yang beriman kepadaku. Hati yang ukurannya kecil itu bisa menerima kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jadi bukan masalah hatinya yang kecil,
Difungsikan hati itu menjadi sangat besar karena siap menerima yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan terlalu menyalahkan masalah. Jangan terlalu menyalahkan istri, jangan terlalu menyalahkan anak, jangan terlalu menyalahkan tetangga, guru dan sebagainya. Biarlah mereka Allah jadikan sebagai ujian-ujian bagi kita. Biarlah itu menjadi soal-soal ujian bagi kita, permasalahan-permasalahan bagi kita. Tapi lapangkanlah dada kita. Bagaimana caranya? Ayo, masalah itu rasakan, nikmati, kemudian kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terasa oleh kita, masalah itu bukan menjadi beban, tapi justru menjadi kenikmatan. Hadirin rahimakumullah. Kita tidak pernah melihat seekor cecak yang pusing sehingga bunuh diri. Kantos Pak, ninggal cacak pusing, frustasi bunuh diri gitu tuh. Kunaon cecak? Lieur cenah urang masalah. Nah make lieur kunaon? Ieu ngudag-ngudag reungit teu beunang-beunang. Cicak tidak punya sayap sehingga dia tidak bisa terbang. Makanan cicak adalah nyamuk. Nyamuk punya sayap dan bisa terbang. Walaupun cicak tidak bisa terbang, tapi dia tidak pusing untuk mencari makan. Sudah saja merayap saja. Merayap saja, Pak. Kenapa? Karena cicak untung tidak dikasih akal oleh Allah. Dia berjalan sesuai dengan kodrat cecaknya. Ada satu nyanyian yang populer Pak ya, nyanyian tauhid tuh. Apa itu? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Lalu datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya terserah memaknai lagu itu. Kalau kita mau jadikan lagu tauhid boleh, lagu sebatas hiburan boleh. Tapi kita karena kita mengkajinya masalah tauhid, kita jadikan ini nyanyian tauhid, nggak apa-apa Pak ya. Atau yang nyiptakeun nama Pak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tidak diubah lagunya menjadi cicak-cicak di dinding, terbang-terbang melayang, kan tidak. Diam-diam merayap, merayap, merayap. Untuk apa? Dia mencari makan. Dia tidak memikirkan sekolah di mana, belajar di mana, enggak, cari makan aja. Karena kodratnya begitu, hewan mah cari makan, udah cari makan sudah gitu. Kemudian siapa yang mendatangkan makanannya itu? Apakah cecak mendapatkan nyamuk? Kan tidak. Datang seekor nyamuk. Berarti yang datang itu cecaknya atau nyamuknya? Nyamuknya. Nyamuk sebagai subjek yang didatangkan oleh Allah kepada cecak itu. Datang seekor nyamuk, calangap, cak-cakna, bergerak sedikit, hap, lalu ditangkap. Hanya menggerakkan sedikit tubuhnya saja, nyamuk bisa dapat. Cecak saja tidak pusing dengan rizkinya. Cecak tidak pusing dengan makanannya walaupun dia sadar. Sa profesor na cak-cak, dia tahu bahwa tidak mungkin mengejar nyamuk. Tapi dia tidak pusing dengan makanannya. Karena cicak tahu bahwa rezekinya sudah ada. Gara-gara cak-cak teh berarti. Apakah jadi masalah nyamuk yang bisa terbang itu? Tidak. Berjalan saja. Kita pun begitu. Ma min dabatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang ada di bumi ini sudah disiapkan rezekinya oleh Allah. Semua masalah yang ada di bumi sudah disiapkan solusinya. Semua penyakit yang ada, kullu da'in dawaun, sudah disiapkan obatnya. Sudah disiapkan semuanya. Tidak ada yang tidak selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal apa? Siapkan. Jangan gelas yang disimpan. Minimal kolam. Kalaupun bisa, karena karunia Allah itu seluas jagat raya, bahkan lebih luas, maka jadikan hati kita seluas samudera.
supaya masalah apapun yang datang kepada kita itu bisa dinetralisir tanpa terlihat ada masalah. Masya Allah. Ya itu kan kata teori, betul itu teori, tapi memang harus dipraktekkan. Saya belum tentu bisa, tapi saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini, supaya kita bersama-sama memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kemampuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masalahnya besar. Jika dibandingkan kita dengan Rasul, masalahnya besar mana? Besar Rasul, Pak. Rasul yang membencinya bukan orang lain, pamannya sendiri, Abu Thalib pun, mohon maaf, Abu Lahab, pamannya itu bencinya bukan hanya di badan, itu langsung dimaki-maki. Tabat celaka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Alihada jama'atan fi hadzal makan, hanya untuk seperti ini engkau kumpulkan kami di sini. Ini enggak ada gunanya wahai Muhammad. Sambil dilemparkan dengan batu, keningnya berdarah, giginya patah. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berhenti perjuangannya? Tidak. Bahkan lebih membaja, lebih membara. Bukan hanya oleh pribadi Abu Lahab saja, bukan hanya oleh istrinya Abu Lahab saja, tapi Abu Lahab menghasut masyarakat yang ada di Hijaz waktu itu di Mekah, supaya membenci Muhammad bin Abdullah. Bahkan pada puncaknya Abu Lahab sepakat dengan Abu Sufyan dan Umayyah serta pembesar Quraisy mengadakan sayembara ketika Muhammad itu berhijrah ke Madinah. Siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Bukan hanya ekornya, Pak, dengan tubuhnya pasti. Buntut nawungkul mekerna. Kita tidak seperti itu. Kita itu salat biasa, ada sabaraha ratus rakaat mau aya nu ganggu, itu capek. Mau ngaji berapa jam silahkan. Tidak ada yang memusuhi kita, bahkan atoh ya. Pasti bahagia istri kita kalau kita taat ibadah ngan urang nawe toh yang dibahagiakan ke istri. Anak-anak kita bahagia kalau kita rajin ibadah, itu pasti. Kita tidak ada yang diberikan masalah sebesar Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada yang bisa kita contoh yang paling baik uswatun hasanah kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap tabah. Kenapa bisa bertahan? Sebetulnya beliau susah untuk bertahan. Sebetulnya beliau manusia biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Allah, coba di perang Uhud itu, ya Allah, seandainya engkau wafatkan aku dan engkau gugurkan sahabat-sahabatku, maka Islam sudah tamat sampai di sini. Kan begitu. Siapa yang disebut oleh Allah, oleh beliau? Allah, aku serahkan padamu ya Allah. Akhirnya Allah mengirimkan pasukan bi alfim minal malaikati murdifin. Allah mengirimkan 1000 malaikat yang menolong Rasulullah bersama para sahabat, yang tidak terlihat oleh sahabat Rasul, tapi terlihat dengan gagah berani serta menyeramkan oleh musuh-musuh Islam. Rasulullah itu bersyukur, bertakbir kepada Allah. Ya, ada itu mah Rasul, tidak Pak. Sekali lagi, bukan hanya kepada para Rasul pertolongan Allah itu. Allah itu akan menolong kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi kalau kita punya masalah, saya selalu mengajak kepada semuanya, marilah lapangkan hati kita, lapangkan dada kita untuk menggapai karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, langkah-langkah untuk menempuh hal itu? Kita menginginkan dengan adanya ujian masalah dari Allah atau melalui kepada manusia itu, sama manusia itu adalah tercapainya cita-cita atau impian. Maka langkah selanjutnya adalah untuk mencapai impian kita, untuk meraih pertolongan Allah itu, minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, niatkan yang luas,
Seluas-luasnya niat kita. Pak, kalau kita ingin membeli sepeda, berdoa kepada Allah, niatkan yang luas. Ya Allah, aku mohon dengan uang ini aku beli sepeda, dan sepeda itu bermanfaat untukku, untuk keluargaku, tetanggaku, saudara-saudaraku, sebanyak-banyaknya. Sehingga yang belum punya sepeda bisa menikmati sepedaku. Itu luas, Pak. Tambahan luas. Kenapa harus diluaskan? Ketika tempatnya luas, maka air yang datang akan banyak. Kalau sepeda kita pernah dicoba, pernah ada yang minjam, beberapa orang, bahkan puluhan, bahkan ratusan orang, itu akan banyak yang mendoakan, Pak. Ketika sepeda kita rusak, Pak, kemana sepeda nak rusak? Aduh, yuk abdi nyumbang 1.000, kayak 100 ribu. Itu, Pak. Kalau nyumbangnya 1.000, kalau nyumbangnya 10.000, kali 100, jadi sepeda anyar deh itu. Kalau motor kita sering dipinjam, nanti, aduh ya Allah, kergaduh motor masih akang nyata teh meni, keasaan, kusadayana, kan begitu. Sehingga banyak orang yang mendoakan, nah motor na rusak, abdi kaditu teh mapah we, kan gitu. Makanya niat kita luaskan, mau punya apapun luaskan, bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya Allah, aku punya anak, anakku akan dipesantrenkan, disekolahkan, dingajikan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Manfaat kamu dirina, kamu keluarga, kamu masyarakat, gitu Pak. Sehingga bukan untuk aku dia pintar itu, bukan hanya untuk satu keluarga. Lebar Pak, sayang tuh biaya yang kita keluarkan jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta hanya untuk pribadi, untuk keluarga, sudah sebanyak-banyaknya saja. Sebanyak-banyaknya saja. Karena Allah juga mencontohkan begitu. Rasul juga dicontohkan seperti itu, rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil muslimin atau rahmatan li ahlihi, bukan. Lil alamin, untuk semua alam. Niatkan seluas-luasnya dengan cara apa? Dengan cara niatkan setiap hari agar kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk membahagiakan sebanyak-banyaknya orang. Jadi kedah aya rencana Pak, sareng bojo, sareng urang kedah ngabahagiakeun ye anjing teh. Ngabahagiakeun saha? Paling tidak membahagiakan keluarga. Ya mah anjing geus pasea. Bapak baheud ka mamah, mamah baheud ka bapak. Budakna ngiluan bari nakolan piring. Bagaimana mau bahagia? Tebarkan, kasih uang kalau punya harta. Kasih nasihat kalau punya ilmu. Kalau tidak, paling tidak tabassamuka fi wajhi akhika lakas shadaqah. Engkau tersenyum pada saudaramu, itu adalah sedekah, kebaikan. Senyum, coba pajang senyum. Pasang senyum sebaik-baiknya di rumah. Teteh udah bangun ya? Mama udah bangun, udah masak? Belum Pak. Sana jancan ayah sangu jeung cai ari senyum makan bae enak senyum. Mama ya belum masak dah can Pak. Senyum itu ternyata ibadah yang luar biasa. Aya teh nu ngambek bari senyum. Rada Pak. Nu ngambek mah bari baheud biasana oge. Yang senyum itu enggak mungkin dia marah. Kalaupun marahnya itu tetap penuh makna. Nah, nanti bangunnya agak pagi ya, sambil senyum, Pak. Manis, Pak. Mohon kepada Allah, niatkan kepada Allah, ya Allah, setiap hari, setiap malam aku agar bisa membantu orang, membahagiakan orang sebanyak-banyaknya. Sesuatu hal yang positif kita upayakan agar bisa kita niatkan dalam hati. Niatkan. Niat adalah telantun dalam doa. Satu, niat yang luas, yang luas. Kalau berdoa, entong pedit, entong koret, kenda Allah numasihan. Berdoa seluas-luasnya. Berdoa seluas-luasnya. Ya Allah, pun anak mudah-mudahan hafidh Quran 30 juz agar dia bisa mengajar saudaranya, keluarganya, teman-temannya, sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi ulah ya Allah, mudah-mudahan pun anak hafal Quran 30 juz supaya bisa ngiringan lomba jadi juara nasional. Atuh meni murah-murah teh ngadoa teh.
Coba doa itu yang dahsyat gitulah, murah itu gitu. Terus emangna lamun tos gaduh piala bade naon? Entos tamat sakit. Itu terlalu murah, terlalu sempit. Berdoa yang seluas-luasnya. Setelah meniatkan yang luas, bermanfaat sebanyak-banyaknya umat, langkah kedua adalah action. Lakukan niat itu secepatnya. Lakukan. Kapan? Sekarang. Mana yang harus dilakukan? Dari hal yang terkecil, yang sederhana saja. Ya Allah, abdi teh bade tahajud ke wengi teh ya Allah. Abdi bade ngadoakeun dulur-dulur abdi, saudara-saudara abdi jamaah Najmul Akbar yang sudah biasa ke masjid dan yang belum akan saya doakan ya Allah. Itu doa yang manis tuh, niat yang cantik, yang hebat dan luas. Action, lakukan. Gimana caranya? Tidurnya agak siangan. Sanes sampai maghrib. Jangan terlalu larut. Atau misalnya udah kemalaman jam 11, oke, ambil air wudhu cepat. Ambil air wudhu, kita sholat dahulukan, witir dulu 3 rakaat. Ya, boleh, boleh. Witir itu penutup sholat-sholat fardu. Kita dahulukan nggak apa-apa, nggak khawatir kita kesiangan. Udah, sholat malam dulu 2 rakaat, lalu kita lanjutkan dengan witir 3 rakaat. Mudah-mudahan bisa bangun lagi nanti malam. Dan kita lanjutkan tahajudnya. Boleh? Boleh. Itu kehati-hatian. Walaupun sedikit kita lakukan. Paling tidak kita wudu dulu sebelum tidur. Ma la yadrukuhu kullu fala tatrukuhu kullu. Ketika kita tidak bisa melakukan yang maksimal semuanya, maka yang kecil-kecil jangan ditinggalkan. Lakukan niat baik yang hebat itu walaupun sekecil apapun, sederhana-sederhana. Lakukan. Dan saat melakukan, nih. Langkah selanjutnya dalam action ini adalah rasakan dan nikmati. Apa maksud rasakan dan nikmati, Pak? Sekecil apapun niat kita untuk kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Kemudian kita lakukan niat itu dengan aksi kita, dengan action kita, maka rasakan bahwa itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Kita bisa wudu sebelum tidur, itu dahsyat, Pak. Pekerjaan mudah tapi luar biasa, itu tidak hese. Betul nggak, Pak? Apalagi sudah ngantuk, nyawa HP mah 10 menit sajam kuat, wudu 2 menit teu kuateun. Aslina, Pak. Nyada tiris, memotoran tidak keperakan muncang kuat, Pak. Bolak-balik. Tapi wudu enggak 5 menit lah nya datos lalihai sadayana ge. Cepet, tapi enggak kuat. Ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah bisa berwudu, itu rasakan, nikmati, syukuri. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa hafiz 30 juz. Kita ikhtiar pesantrenkan. Ternyata pas pulang sudah 3 tahun anak kita di tahfidz Quran, karek hafal juz 30. Kumaha ngajina. Awas, Pak, syukuri, alhamdulillah ya Allah, pun anak tos bisa hafal juz 30. Atau bahkan baru hafal beberapa surat yang pendek saja enggak apa-apa, syukuri saja. Syukuri, karena itu kenikmatan dari Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kamu itu sudah 3 tahun pesantren kok baru 1 juz. Apa saja di sana? Awas, kufur nikmat, enggak boleh gitu. Kita enggak bersyukur. Kalau nasihat boleh, tapi jangan memponis. Jangan menyesal. Kalau kita kufur nikmat, Allah akan mencabut itu. Bisa jadi yang tadinya hafal 1 juz itu bisa hilang semuanya. Dan tidak ada berkah. Syukuri saja, ya Allah, terima kasih ya Allah. Hatur nuhun, sajuz oge alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Anak itu akan bangga, bersyukur, dan mungkin dia akan meningkat. Kasihan si ayah. Biaya sudah keluar 3 tahun, saya baru 1 juz. Mungkin saja dia terus memacu diri. Bersyukurlah. Istri tidak secantik yang dulu, nggak apa-apa, syukuri saja yang ada. Manfaatkan ayah. Daripada diratapi, wahaya. Mama teh geulis henteu bawelna nih kacida. Lamun terus-terusan gitu, nanti kenikmatan yang ada Allah cabut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mungkin tadi nama cerewetna 3 kali sapoe teh, lamun ku urang hayo diomongan we jadi naik jadi 10 kali ya bieu.
Syukuri saja. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak kita alhamdulillah, harta kita alhamdulillah. Nikmati hasil niat yang diaksikan oleh kita, nikmati, syukuri. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang paling penting. Dalam niat yang luas dan dalam melakukan niat kita itu dengan hebat, maka libatkan Allah dalam segala halnya. Libatkan Allah dalam niat kita melalui lantunan-lantunan doa. Libatkan Allah dalam actionnya, dalam karya nyatanya. Libatkan Allah. Tong banyak ngagunakan otot jeung otak. Walaupun itu harus digunakan karena Allah berikan. Tapi porsinya jangan mengalahkan keterlibatan Allah dalam segala lini kehidupan kita. Contoh kecil saja, Pak. Bapak bisa duduk di sini, apakah karena kehebatan kita atau karena kemuliaan Allah? Kemurahan Allah. Punten lah nya tong sakit jantung nu parah, pasihan bisul we hiji Bapak. Dia nyelong teh calik teh, Pak. Atau mungkin tidak ke sini. Tong sagede gelas bisul napa? Sagede keleci Bapak. Lemah kita ini. La haula wala quwwata illa billah. Dikasih sakit gigi saja. Jangan semuanya sakit, satu saja. Allahu akbar. Lemah kita ini. Makanya libatkan Allah dalam berbagai hal. Dari niat kita libatkan Allah, dalam aksi kita libatkan Allah. Sehingga ketika Allah dilibatkan, maka niat kita akan selalu dijaga oleh Allah, dimaksum oleh Allah, dan aksi kita, pekerjaan kita sehari-hari akan selalu diarahkan, dituntun langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada puncaknya kita menginginkan bahwa semua yang kita lakukan diterima sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan jadi nasihat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita semakin melapangkan hati kita dan menyiapkan segala sesuatunya karena Allah sudah siap membantu kita kapanpun, dimanapun, insya Allah pasti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.